warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di pelajaran biologi. Nah, sebelum menonton video pembelajaran kali ini, silahkan kalian isi presensi terlebih dahulu. Link presensi telah Ibu bagikan di GCR. Nah, sebelum menonton video pembelajaran ini juga, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Oke anak-anak, bagaimana? Apakah di antara kalian ada yang mirip dengan ayah atau ibu kalian? Nah, tahu gak sih kenapa seorang anak bisa mirip dengan ayah atau ibunya? Jadi, seorang anak bisa mirip dengan ayah atau ibunya karena ayah atau ibunya ini mewariskan sesuatu kepada keturunannya. Nah, yang diwariskan ini bukanlah harta ataupun benda ya, melainkan materi atau bahan yang fungsinya mengatur sifat yang nanti akan diturunkan oleh orang tua kepada anaknya seperti mata, hidung, rambut, ataupun yang lainnya yang disebut dengan materi genetik. Jadi, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari mengenai materi genetik atau substansi genetik. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini, setelah siswa kelas 12 menonton video pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi struktur DNA, RNA, gen, dan kromosom sebagai substansi atau materi genetik. Yang kedua, menjelaskan fungsi DNA, RNA, gen, dan kromosom dalam ekspresi gen dan pewarisan sifat. Yang ketiga, menjelaskan urutan proses replikasi sebagai mekanisme pewarisan sifat dan urutan sintesis protein sebagai mekanisme ekspresi gen. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu menganalisis keterkaitan antara struktur DNA atau RNA, gen, dan kromosom dengan mekanisme pewarisan sifat dan ekspresi gen. Nah, materi yang pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai DNA atau deoksiribonucleic acid. Apa sih DNA itu? DNA merupakan suatu polimer yang disusun oleh unit-unit nukleotida yang tersusun secara berulang-ulang. Nah, satu nukleotida ini tersusun atas gula deoksiribosa, basa nitrogen berupa purin dan pirimidin, dan asam fosfat. Nah, basa nitrogennya ini ada dua, purin dan pirimidin. Purin terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri atas timin dan sitosin. Ada yang pernah dengar nggak sih mengenai model DNA double helix atau model DNA dari Watson and Crick? Nah, model DNA double helix ini merupakan pita spiral yang saling berpilin. Utas ganda DNA terdiri atas dua rantai polinukleotida yang saling berkilin. Strukturnya itu, gugus gula fosfat merupakan kerangka dari molekul dan terdapat pada bagian luarnya. Lalu, basa nitrogen pada untaian nukleotida akan berikatan pada basa nitrogen pada untaian lainnya. Nah, ikatan ini disebut sebagai ikatan hidrogen. Kemudian, basa nitrogen purin akan selalu berikatan dengan basa nitrogen pirimidin. Nah, guanin akan selalu berikatan dengan sitosin. Dan adenin akan selalu berikatan dengan timin. Lalu, kira-kira apa ya fungsi dari DNA itu? Jadi, fungsi dari DNA itu yang pertama, yaitu mewariskan informasi genetik dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Kemudian, DNA juga berfungsi dalam sintesis protein. Materi berikutnya yaitu mengenai replikasi DNA. Bagaimana sih tahapan terjadinya replikasi DNA? Oke, jadi tahapan dari replikasi DNA itu yaitu yang pertama, ikatan hidrogen antara basa-basa terhidrolisis oleh enzim helikase. Lalu terjadi pemisahan pasangan dua pita DNA. Kemudian, masing-masing pita DNA induk mempersiapkan diri sebagai cetakan atau template dan menentukan urutan nukleotida yang akan disusun sepanjang rantai komplement.
dengan dikatalisir oleh enzim DNA polimerase. Kemudian, nukleotida akan dihubungkan satu sama lain membentuk kerangka gula fosfat untuk pita DNA yang baru. Setiap kembaran pita DNA yang baru ini akan terdiri atas satu pita induk dan satu pita komplement yang baru. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai RNA atau ribonucleic acid. Apa sih itu RNA, Bu? RNA merupakan suatu polimer yang disusun oleh unit-unit nukleotida yang tersusun secara berulang-ulang. Molekulnya dapat berupa pita tunggal atau pita ganda yang lurus, tidak berpilin seperti DNA. Nah, satu nukleotida sama seperti nukleotida yang ada pada DNA. Yang membedakan hanya pada basa nitrogennya, yaitu pada basa pirimidin. Pada RNA, basa pirimidinnya terdiri atas urasil dan sitosin. Ada dua macam RNA. Yang pertama ada RNA genetik, dan yang kedua ada RNA non-genetik. RNA genetik hanya terdapat pada makhluk hidup atau organisme yang tidak memiliki DNA. RNA ini berfungsi sebagai pewaris sifat serta berfungsi dalam sintesis protein. Dan yang kedua ada RNA non-genetik. RNA non-genetik terdapat pada organisme yang memiliki DNA sebagai pewaris sifat. Nah, ada 3 jenis nih dari RNA non-genetik. Ada mRNA, rRNA, dan tRNA. mRNA membawa kode genetik ke ribosom. rRNA merupakan komponen utama dari ribosom, sedangkan tRNA membawa asam amino ke ribosom. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gen. Apa itu gen? Gen merupakan segmen DNA yang menentukan sifat suatu organisme karena di dalamnya tersimpan informasi genetik berupa enzim dan protein. Gen tersimpan sebagai urutan basa nitrogen pada molekul DNA yang dibatasi oleh promotor dan terminator. DNA ini letaknya di mana ya? Kira-kira di mana ya? Jadi, gen ini ada pada kromosom, yaitu tersimpan di dalam locus. Kalau kromosom, apa itu, Bu? Kromosom berasal dari kata kroma dan soma. Kroma merupakan warna dan soma yang berarti badan. Jadi, kromosom merupakan badan yang mudah menyerap warna. Kromosom ini dapat dilihat ketika sel aktif membelah. Kromosom memiliki sentromer dan lengan. Sentromer memiliki kinekonektor, yaitu tempat pelekatan benang gelendong selama pembelahan inti, sedangkan lengan merupakan badan utama dari kromosom. Nah, lengan ini mengandung satelit dan telomer. Satelit itu merupakan bagian yang bulat pada ujung kromosom, sedangkan telomer merupakan ujung-ujung kromosom yang menghalang-halangi bergabungnya kromosom satu dengan kromosom yang lainnya. Kromosom memiliki 2 jenis, ada autosom dan gonosom. Autosom merupakan kromosom tubuh yang tidak menentukan jenis kelamin. Nah, pada manusia, khususnya ya pada pria dan perempuan dan wanita, bentuk serta jumlahnya ini sama, yaitu 22 pasang autosom. Lalu ada jenis yang kedua, yaitu gonosom. Gonosom merupakan kromosom seks yang menentukan jenis kelamin. Nah, pada manusia, kromosom pria yaitu XY, sedangkan kromosom wanita yaitu XX. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibagi menjadi 4. Ada metasentris, akrosentris, submetasentris, dan telosentris. Metasentris merupakan kromosom yang sentromernya terletak di tengah-tengah kromosom. Akrosentris merupakan sentromer yang terletak di dekat ujung kromosom. Sedangkan submetasentris merupakan kromosom yang sentromernya terletak di salah satu ujung kromosom. Dan telosentris merupakan kromosom yang sentromernya terletak di ujung kromosom. Materi berikutnya yaitu mengenai sintesis protein.
Sintesis protein merupakan proses penerjemahan informasi gen yang berisi enzim atau protein yang diinginkan menjadi enzim atau protein tertentu. Nah, tahapannya ini ada dua, yaitu ada transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan transfer informasi genetik dari DNA ke RNA, sedangkan translasi merupakan penerjemahan informasi genetik yang terdapat pada mRNA ke dalam polipeptida. Nah, untuk mengetahui lebih jelas mengenai tahapan dari sintesis protein, mari kita simak video berikut ini. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Inilah hal yang perlu diingat. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Sehingga poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat juga dalam translasi adalah pairing rules atau aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. Dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Sama hanya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian, setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, daerah A atau acceptor site, daerah P atau peptidyl site, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA. Sehingga, tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release factor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom. Dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Nah, jadi begitu anak-anak, tahapan dari sintesis protein. Apakah dapat dipahami? Semoga kalian semua dapat memahaminya. Agar kalian lebih memahami mengenai struktur dari DNA,
maka kalian ditugaskan untuk membuat model 3 dimensi menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah kalian. Nah, mungkin sekian saja ya video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.